Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Elin Rosliani SEMPDMkom, dosen tetap program studi Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan kompetensi saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 2 dengan kode mata kuliah SI1003 berbobot 3 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali materi, 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar sistem informasi, teknologi dalam sistem informasi manajemen, sistem informasi dan pengambilan keputusan, sistem informasi untuk keputusan strategis dan taktis, sistem informasi dan organisasi, sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi operasional, dan keamanan etika dalam sistem informasi serta implementasi dan manajemen sistem informasi. Ditambah evaluasi dan pengendalian sistem informasi tren masa depan dalam sistem informasi manajemen. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi mata kuliah ini adalah CPL 01, yaitu mampu memahami, menganalisis pemasaran infokom yang kompleks dan menilai konsep dasar serta peran sistem informasi dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada sistem informasi yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Koordinator mata kuliah. Capaian mata kuliah antara lain CPMK 019 yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, tujuan, manfaat, serta proses pengembangan dan integrasi sistem informasi manajemen dalam organisasi. Dan CPMK 0110, mahasiswa mampu menganalisis, merancang dan mengelola sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan berbagai sistem lain serta melakukan migrasi data dan pengelolaan keamanan informasi dalam organisasi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DAA. Untuk delivery, saya memberikan motivasi terhadap mahasiswa dan memaparkan RPS terkait materi yang akan dibahas selama 1 semester secara tatap muka. Untuk mendukung pemahaman mahasiswa, materi yang disampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa modul, PPT, dan Canva. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, tugas kelompok, serta penilaian sikap, keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif yaitu penilaian UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan adalah expository atau ceramah, problem based learning, PBL atau diskusi, presentasi, dan mengerjakan latihan soal. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku karya saya sendiri dan buku referensi karya ahli lainnya berupa artikel, jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan yang agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan kedua, yaitu materi konsep dasar sistem informasi. Mari kita simak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, siang-siang gini ngantuk kan ya, tapi tetap kita semangat ya. Oke. Tunggu dulu ya. Gimana, sehat hari ini? Ijaz, Reksa? Baik ya. Pertemuan kali hari ini yaitu membahas tentang konsep dasar sistem informasi ya.
Nah, untuk materinya kemarin udah Ibu sampaikan di pertemuan yang pertama ya, yaitu udah semua kan, misalkan untuk metodenya yaitu ceramah dan diskusi ya. Oke ya, sebelum ke materi, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita berkah ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum ke materi, marilah kita absen dulu ya. Bentar ya. Oke. Langsung aja ya, pakai barcode ya. Ada. Baik, untuk presensi sudah semua ya, kita mulai ya. Oke, baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua yaitu tentang konsep dasar sistem informasi. Nah, untuk membuat SKS-nya di sini kan 3 SKS ya. Lumayan 3 SKS di sini. Lama kan waktunya ya. Nah, langsung ke ini dulu, capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya itu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar, tujuan, manfaat, serta proses pengembangan dan integrasi sistem informasi manajemen dalam organisasi. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan merancang mengelola sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan berbagai sistem serta melakukan migrasi data dan pengelolaan keamanan informasi dalam organisasi. Nah, baik. Nah, langsung aja ya. Apa itu sistem informasi kan ya? Ada yang tahu? Sistem informasi, oke nanti ya. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan informasi guna mendukung fungsi manajemen dalam sebuah organisasi. Nah, apa sih fungsi manajemen itu? Fungsi manajemen itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ya. Lanjut ke tujuan utamanya adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien di berbagai level manajemen mulai dari operasional hingga ke strategis. Nah, mulai dari operasional itu kan untuk manajemen itu ada 3 tahapan ya, dari low, middle sampai top. Nah, untuk yang di low itu mulai dari develop ya, pengendalian dan operasional hingga ke strategis. Contohnya untuk strategis itu yang di top itu kan posisinya pimpinan gitu kan ya. Kalau yang untuk operasional contohnya untuk supervisor gitu kan yang di bawah. Contohnya, maaf nggak saya gambarkan, ada piramida, mungkin kalian ingat ya di pertemuan yang kemarin. Nah, jadi sistem ini bekerja melalui sebuah siklus yang dimulai dari input data atau pengumpulan data, kemudian diolah menjadi proses dan hasilnya disajikan dalam bentuk informasi atau output yang bisa berupa laporan, grafik maupun dashboard ya. Nah, selain itu, sistem ini juga memiliki proses umpan balik atau feedback untuk meningkatkan kualitas dan akurasi informasi. Nah, untuk SIM ini tidak hanya melibatkan tentang perangkat lunak atau perangkat keras ya, melainkan ada juga manusia, struktur organisasi, ada apa lagi? Dan kebijakan, gitu kan ya. Oke, next ya. Nah, di sini untuk sistem informasi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di antaranya komponen sistem informasi itu ada manusia,
Ada ya. Oke. Nah untuk manusia, di sini manusia itu contohnya apa nih? Pengguna ya, gitu kan, manusia itu pengguna, itu orang yang menggunakan ya. Nah di sini ada hardware juga, hardware contohnya ada nih, untuk hardware ada komputer, ada server dan perangkat jaringan. Di sini ada software juga. Nah di sini dalam sistem informasi manajemen harus ada manusia. Manusia itu sebagai pengguna dari alat gitu kan ya. Ada manusia, ada hardware, hardware sebagai toolnya. Contohnya komputer. Kalau misalkan sistem informasi tidak ada salah satu alat di sini, berarti tidak akan jalan gitu kan ya. Oke, di sini next aja ya. Lanjut. Soalnya di sini untuk komponen SIM itu ingat ya, ada manusia, ada hardware, ada software, ada jaringan, ada prosedur. Udah sampai di sini, udah bisa dipahami ya. Nah, di sini ada untuk jenis-jenis sistem informasi, contohnya di sini ada sistem pemrosesan transaksi, ada sistem informasi eksekutif, dan ada sistem informasi keputusan atau DSS, dan ada sistem otomasi. Nah, untuk sistem informasi pemrosesan transaksi itu merekam dan memproses data transaksi bisnis rutin sehari-hari seperti entry sana, misalnya contohnya kalau misalkan di Alfa ya gitu kan. Nah, itu untuk contoh yang TPS. Yang kedua adanya misalkan ACE, sistem informasi eksekutif, itu memberikan informasi ringkasan strategis untuk manajemen tingkat-tingkat atas. Contohnya memberikan laporan gitu kan ya, seperti laporan ringkasan strategi perusahaan dan indikator ekonomi. Selanjutnya yaitu adanya sistem pendukung keputusan, yaitu membantu manajer dalam membuat keputusan semi terstruktur melalui model analisis, contohnya sistem peramalan penjualan atau forecasting. Nah, dilanjut dari adanya sistem OAS ya, atau sistem informasi perkantoran. Contohnya nih, ini apa? Kalau yang ini yang biasa ya, yang kita lakukan. Misalkan kalian kalau misalkan ada tugas, misalkan ya, apalagi kalau misalkan di kantor itu bisa menggunakan Word atau Google Doc atau apa, masih banyak ya. Nah, ini untuk ringkasan sistem informasi manajemen. Nah, sekarang kan untuk metode Ibu ada ceramah dan diskusi. Nah, sekarang kalian silakan untuk membuat kelompok ya, gitu kan. Untuk soalnya sebutkan di sini nih. Oke. Diskusi kelompok, bagaimana sistem informasi manajemen dapat diterapkan di berbagai industri. Contohnya apa? Misalkan, nah ini untuk panduannya. Yang pertama tentang pemetaan proses bisnis, bagaimana, komponennya apa saja. Nah, terus studi kasus dan contoh nyatanya apa, terus dianalisis ya, terus tentang rencana implementasi singkat. Nah, silakan kalian itu membentuk kelompok. Biasanya disatukan gitu kan ya. 3 kelompok ya. Kemarin kan berdasarkan RPS yang kemarin kan ada laporan ya. Oke. Saya kasih waktunya berapa ya, cukup ya?
Bu, izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Untuk nanti kan ini kelompok. Ya. Nah, untuk dijelasinnya, apakah satu orang atau boleh dengan satu orang terpilih satu orang berdua atau Iya. boleh? Satu orang aja. Kan Biar tiap rata ya, Bu? biar data. Bu, jelasinnya berdiri atau duduk aja? Boleh. Duduk aja. Berdiri. Duduk aja. Baik, izin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu menjelaskan dari kelompok satu itu yaitu ada dari industri manufaktur dan supply chain. Yang pertama tuh proses bisnis pada industri tersebut. Yang pertama itu perencanaan produksi atau planning. Yang kedua pengelolaan bahan baku atau inventory and procurement. Yang ketiga itu ada pengendalian kualitas dan atau quality control. Yang keempat itu ada distribusi dan logistik. Untuk poin 2 yaitu komponen SIM yang relevan akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Lalu ada komponen SIM yang digunakan, yaitu yang pertama ada IRP, Interface Resource Planning, yaitu integrasi produksi, keuangan, dan SDM. Lalu ada SCM, Supply Chain Management, mengelola aliran barang dan informasi antar vendor. Lalu ada MIS dan DSS, menyajikan laporan produksi dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, ya. Contoh kasus ada pada PT Astra Honda Motor. IRP SAP digunakan untuk mengintegrasikan rantai pasok dan produksi dengan hasil berkurang 25% stok inventory menurut drastis. Baik, untuk manfaat di antaranya yang pertama efisiensi produk, akurasi data bahan baku, prediksi kebutuhan material, dan risiko ketergantungan sistem pelatih operator yang kurang. Mungkin dari manfaat cuma itu. Ya, Bu. Untuk rencana implementasinya, yang pertama audit proses manual, lalu dan si bertahap atau pilot project, lalu yang terakhir full deployment. Industri manufaktur ya. Oke. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Lanjut ke Kelompok. dia kasih apa dulu. Lanjut ke kelompok 2. Untuk pada kami dari kelompok 2 mengambil tema pelayanan kesehatan, di mana proses bisnisnya diantaranya seperti registrasi pasien, rekam medis, penjadwalan dokter, dan pengelolaan farmasi. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya tentang komponen SIM. Baik, komponen SIM yang digunakan ada HIS, Vital Information System. Yang kedua ada EHR, Electronic Health Record. Yang ketiga MIS untuk laporan pelayanan, dan yang terakhir ada DSS membantu diagnosis dan rekomendasi keperawatan berbasis data.
Untuk selanjutnya contoh kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk contoh kasusnya itu di Rumah Sakit Hermina. Nah, di Rumah Sakit Hermina ini menggunakan SIM RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi. Lalu dampaknya itu untuk pelayanan pasien sebesar 30%, peningkatan akurasi resep. Adapun manfaat dan risikonya yaitu manfaat pelayanannya tuh cepat, pengelolaan obat yang lebih tepat, dan data historis terpusat. Lalu risikonya tuh privasi data pasien dan human error saat input. Itu untuk pelayanan kesehatan, tinggal manfaat Sudah manfaat rencana implementasi. tinggal rencana, sekalian aja minta diulang ya Semuanya semuanya. baik. Biar yang lain paham ya. Diulang dulu atau langsung ke rencana implementasinya? Rencana nanti langsung di Oke, untuk rencana implementasi kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama digitalisasi data, lalu integrasi dengan BPJS, terakhir pelatihan staf medis. Diulang kembali, yaitu kami mengambil tema pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama proses bisnis yang dikelola SIM, yaitu registrasi pasien, rekam medis, penjadwalan dokter, pengelolaan farmasi. Lalu yang kedua, komponen SIM yang digunakan ada HIS, Hospital Information System, EHR, Electronic Health Record, MIS untuk laporan statistik pelayanan, DSS membantu diagnosis dan rekomendasi perawatan berbasis data. Ketiga, yaitu di Rumah Sakit Hermina menggunakan SIM RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit terintegrasi. Dampaknya pengurangan waktu pelayanan pasien sebesar 30%, peningkatan akurasi resep. Lalu yang keempat manfaat, pelayanannya cepat, pengelolaan obat yang lebih tepat, data historis terpusat. Lalu ada risikonya yaitu privasi data pasien, human error saat input. Lalu yang kelima, rencana implementasi yaitu digitalisasi data, integrasi dengan BPJS dan pelatihan staf medis. Terima kasih kan. Baik, di sini kami mengambil industri keuangan dan perbankan. Yang ke-1, proses bisnis yang dikelola sistem informasi manajemen ada pengajuan kredit, transaksi, pelaporan keuangan, dan deteksi penipuan. Yang kedua, komponen sistem informasi manajemen yang digunakan ada core banking, sistem, CRM, DSS, dan MIS. Dan ada juga penerapan AI dan machine learning untuk credit scoring dan fraud detection. Lalu ada contoh kasus yang di Bank BRI, sistem BRI Net dan BRI Sat terintegrasi untuk operasional nasional. Dampaknya 98% transaksi dilakukan secara digital dan efisiensi operasional meningkat. Baik, untuk diantaranya transaksi menjadi lebih cepat, layanan di selain itu ada risikonya cyber, kesalahan algoritma pada DSS. Selanjutnya ada rencana implementasi, modernisasi sistem core banking, adopsi teknologi biometrik, dan audit keamanan TI. Sekian. Makasih ya kelompok 3. Oke ya. Jadi kesimpulannya, sistem informasi manajemen adalah inti dari operasi bisnis modern, mendukung pengambilan keputusan, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Nah, memahami komponen dan peranannya itu jadi sangat penting ya. Jadi kita harus memahami tadi tentang komponen sistem informasi. Oke, ya sebelum kita tutup, gitu kan, ada tugas dulu. Tugasnya yaitu kerjakan modul di latihan kedua. Ada kan modul kan udah diberikan. Nah, untuk latihannya silakan kalian kerjakan.
Untuk deadline-nya 3 hari ya. 3 hari. Sekarang di hari Senin kan, hari Rabu jam 7 malam. Oke ya, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.